Oke guys, seharusnya di video ini saya ceritakan dengan lengkap mulai dari latar belakang cerita, plot maupun penjelasan mengenai kisah di balik misteriusnya kamar 817 ini. Namun supaya penjelasannya dapat saya jelaskan dengan sangat-sangat jelas, saya akan membaginya ke dalam dua bagian. Dimana di bagian pertama ini kita akan mengenal latar belakang cerita dan plot dari gamenya. Kemudian pada bagian kedua nanti kita akan membahas misteri di balik angkernya tempat tersebut. So, tanpa banyak berbesar-besar, basa-basi singgut berbesar juga besar biar, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada tanggal 9 Juni tahun 1998, seorang pria bernama Alan Jaya yang bekerja sebagai seorang jurnalis alias orang-orang yang selalu ngejar warga ketika terjadi suatu bencana, mengunjungi sebuah apartemen yang sangat luar biasa besar sebesar dosa para koruptor dan memasuki kamar 817 yang berada di lantai ke-8 bukan bertujuan untuk menggerebek tetapi untuk mencari tahu fakta kebenaran tentang hilangnya dua orang polisi yang dikabarkan telah diculik oleh makhluk gaib selama hampir 1 tahun lamanya. Dengan hanya membekal senter, buku, pulpen, patlot, penghapus, sepatu, kantong, topi, seragam, pacul, arit, tuduki, dan sebagainya, ia pun memberanikan diri masuk ke apartemen tersebut tanpa ditemani siapapun. Namun baru saja pintu kamarnya dibuka, tiba-tiba ia berkata, "Ajo cinga ala ajo." Pintu pertama yang dia masuki seketika terkunci dan seseorang meninggalkan sebuah surat pada lubang pintunya yang ternyata itu adalah surat dari temannya yang bernama Acong. Pesan dari surat tersebut kurang kali berisi tentang bentuk kepedulian dan kekhawatirannya sebagai peran seorang teman untuk membatalkan rencana pencarian itu karena semua orang tahu bahwa apartemen tersebut sangat-sangat mengerikan, yang bahkan terbukti telah merenggut nyawa dua orang polisi. Bayangin aja, dua polisi bersenjata yang sudah berpengalaman dalam bidang keamanan pun tak sanggup mengatasi masalah si Sambo, maksudnya tak sanggup mengatasi masalah kamar misterius tersebut. Namun dikarenakan sudah terlanjur masuk ke sana dalam keadaan gancet alias terkunci, si Alan pun terpaksa melanjutkan pencarian itu dan menyusuri setiap ruangannya untuk mencari tahu keberadaan dua polisi tadi. Selama pencarian, ia menemukan banyak sekali kertas yang ditulis tangan oleh salah seorang polisi dan membaca informasi tersebut sebagai bukti laporan bahwa kedua polisi itu benar-benar telah memasuki apartemen ini berdua. Setelah sekian banyak mengumpulkan data dan informasi dari sana, si Alan ternyata sekaligus menemukan beberapa kertas yang ditulis oleh pemilik asli dari kamar 817 tersebut, di mana isinya menginformasikan kepada kita semua tentang latar belakang penyebab kamar 817 menjadi angker seperti sekarang. Dan selain itu, sosok penampakan kurus yang sering kita lihat di universe ini kemungkinannya adalah sosok makhluk yang dibangkitkan dengan sebuah ritual oleh sekte keagamaan. Nah, dengan membawa sejumlah data itu, si Alan pun mendapat sebuah informasi dan diarahkan untuk membuka pintu misterius dengan 4 buah kunci, yang mana di dalam sana terdapat sebuah pohon aneh yang memiliki jantung, dan ia pun kemudian menusuk jantung pohon itu dengan sebuah pisau obsidian sesuai dengan petunjuk dari kertas yang dia baca. Tusukan tersebut langsung bereaksi dan menunjukkan tanda-tanda akan kehancurannya, sedangkan si Alan sendiri seketika berlari sekuat tenaga sambil dikejar seekor monster hingga akhirnya menemukan jalan keluarnya dan berhasil selamat dari apartemen mengerikan tersebut. Dan ya, permainan pun game over sampai di sini. Namun yang jadi pertanyaan, misteri apakah yang telah si Alan temukan dari sana? Lalu mengapa dia bisa bertemu dengan si Abah Tangkurak mengerikan menyerupai manusia rakotak namun tidak memiliki daging dan kulit? Dan pesan apakah yang ditinggalkan oleh dua orang polisi yang hilang itu? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita bahas dan kita jawab di video selanjutnya. Babak 2. Latar belakang cerita. Awal mula peristiwa ini terjadi pada suatu malam tanggal 16 Agustus tahun 1997 berlokasi di Kecamatan Tulsa, Kabupaten Oklahoma, negara Amerika Serikat. Seorang pria tanpa nama melaporkan suara kebisingan tetangganya yang berada di apartemen yang sama kepada pihak kepolisian lewat sebuah telepon dengan suara bising yang terdengar sangat abnormal dari salah satu kamar bernomor 817. Bedanya si pria ini tinggal di lantai ke-7 sedangkan suara bising itu berasal dari atap ruangannya, yaitu lantai ke-8.
Nah, suara bising itu dia gambarkan seperti suara teriakan seseorang disertai suara pecahan parabotan dengan suara yang cukup keras. Namun dirinya masih tidak yakin apakah suara teriakan itu berasal dari suara manusia ataukah bukan. Operator polisi yang mendapat laporan itu kemudian memanggil 2 orang petugas patroli untuk pergi memeriksa apartemen yang telah disebutkan si pria tadi. Petugas patroli itu terdiri dari Frank Morris dan satunya lagi bernama Jack Thompson. Masing-masing dari mereka akan kita panggil dengan sebutan nama yang sederhana aja, yaitu Frank dan Jack. Setibanya di TKP, kedua petugas patroli katanya sempat berbincang dengan si pria yang telah melaporkan keanehan di kamar 817 tersebut, yang mana tak lama setelah itu mereka berdua pun memasuki kamarnya dengan sangat hati-hati. Namun baru saja melihat sekeliling mereka merasa ada sebuah kejanggalan yang tidak biasa di situ, di mana suasananya terasa hampa, gelap dan sunyi serta terdapat sebuah pintu tanpa gagang dengan 4 buah kunci aneh. Pada awalnya Jack menolak ajakan si Frank untuk memeriksa ruangan di balik pintu aneh tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak diinstruksikan untuk melakukannya. Mereka hanya diperintah untuk memastikan saja apa yang terjadi di sana. Namun mengingat bala bantuan akan datang dalam waktu setengah jam lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk memeriksa seluruh ruangan sambil mencari kunci pintu aneh tersebut. Dengan hanya berbekal senter dan senjata api saja, mereka melangkahkan kaki di atas papan yang reket-reketan, di mana suaranya sangat terdengar seperti papan yang akan roboh dengan kondisi lingkungan yang juga terasa sangat hampa dan gelap. Setelah beberapa puluh meter kaki dilangkahkan, mereka mendengar suara auman mengerikan dari suatu tempat dan mereka bertemu dengan sosok monster bertubuh besar tapi kecil dengan tubuh tanpa daging dan kulit, hanya memiliki tulang di sekujur tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, mereka pun secara refleks menembak bagian kepala dari si monster tersebut. Namun sayang, tembakan itu tidak berefek apapun baginya. Yang ada monsternya malah terlihat semakin mengamuk sehingga mereka pun langsung berlari ke tengah-tengah bangunan, yang mana tak lama setelah itu mereka sadar ruangannya seperti sebuah labirin. Pelarian itu berhasil menghindarkan mereka dari si monster dan menuntun mereka ke sebuah tempat di mana jebakan beruang ditemukan dalam kondisi sudah berkarat namun masih berfungsi dengan baik. Jebakan beruang itu mereka manfaatkan untuk menjebak monster tadi bila mana mereka berpapasan lagi dengannya, sehingga disebarkanlah jebakan beruang tersebut hampir di seluruh koridor. Dan ketika mereka mendengar suara auman lagi, mereka kembali berlari menjauh dengan kecepatan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan akan bisa berlari secepat itu. Tetapi jebakan beruang yang telah mereka pasang tadi tak bisa mengelabui si makhluk tersebut, malah lebih parahnya tak sengaja ketalapung oleh si Frank sampai-sampai sebelah kakinya berceceran dengan darah, meskipun tidak sampai meninggal saat itu juga. Untuk menyelamatkannya, Jack pun menyuruh dia untuk masuk ke dalam ventilasi dan bersembunyi di dalam sana selagi dirinya mencari jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Namun Frank sendiri malah memberikan senter yang dibawanya kepada si Jack dan berpesan untuk segera kabur saja dari apartemen ini tanpa dirinya jika nanti sudah menemukan jalan keluar. Tapi dengan penuh keyakinan, Jack bersikeras meyakinkannya jika nanti sudah menemukan jalan keluar, dia akan kembali lagi ke sana untuk menyelamatkan Frank, dan setelah itu Jack pun langsung bergegas meninggalkannya untuk mencari pintu keluar. Di tengah pencarian itu, Jack menuliskan sebuah catatan-catatan ringan pada selembar kertas di mana secara umum isinya terdiri dari 2 informasi. Informasi pertama merujuk pada sebuah petunjuk dan informasi kedua merujuk pada curhatan pribadinya. Ya, meskipun pekerjaan itu telah dia lakukan sejak pertama kali masuk ke ruangan 817 ini, maka bisa kita lihat banyak sekali lembaran-lembaran kertas yang tersebar di seluruh ruangan. Semua itu merupakan catatan yang ditulis oleh bapak polisi bernama Jack ini. Tapi tidak semua catatan berasal dari si bapak juga sih, karena ada beberapa catatan yang ditulis oleh pemilik asli dari kamar 817, di mana itu akan kita bahas dengan lengkap di video selanjutnya. Oke? Nah, selama pencarian jalan keluar, Jack melewati berbagai tempat suram yang hampir membuatnya gila, di mana dia menemukan banyak sekali mayat manusia seukuran orang dewasa dan jasadnya sudah berbau busuk. Lalu ada sebuah kurungan besi aneh yang tergantung dan juga adanya lantai berlubang tak berujung yang membuat ia harus menakik jembatan dengan beberapa papan untuk bisa melewati antar ruangan. Ya, jembatan papan yang kita temui dalam permainan adalah rakitan si Jack. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari berkeliling mencari jalan keluar tanpa makanan, bukannya menemukan pintu yang dimaksud, ia malah tersesat lebih jauh dari posisi awal dan kehilangan posisi si Frank, di mana dia mulai kehabisan tenaga dan tidak bisa melanjutkan pencarian tersebut. Hingga pada akhirnya pesan terakhir dalam secari kertas yang dia tulis menginformasikan penyesalannya yang sangat besar karena tidak bisa menemukan jalan keluar maupun menyelamatkan temannya dari apartemen ini. Sisa tenaga yang dia punya dia gunakan untuk menyelesaikan pesan tersebut dan akhirnya tidak ada lagi kertas lain yang dia tulis setelah itu.
Kemungkinan yang paling memungkinkan menurut pemikiranku adalah Frank Morris mati gara-gara kehilangan banyak darah dan tewas di tempat, sedangkan Jack Thompson mati gara-gara kelaparan. Tapi keduanya sama-sama ditemukan oleh si monster sehingga mayat mereka berdua tidak bisa kita temukan saat kita bermain. Tapi bisa juga si mayat mereka berada di antara semua mayat yang tertata rapi di salah satu ruangan ini. Dan itu dia guys penjelasan latar belakang cerita yang menjadi alasan kita harus masuk dan memainkan peran sebagai seorang jurnalis untuk mengumpulkan fakta mengenai hilangnya kedua polisi tersebut, yang mana kita ketahui sekarang bahwa mereka berdua hilang akibat tidak bisa menemukan jalan keluar dari sana. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misteri di balik kamar 817 ini akan kita kuak sampai bekah lengkap di video selanjutnya hanya di channel APK Horror. Saya Sen yang bernama lengkap Senda Sasuke bertugas mengucapkan minal hubusi walau obais. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur and see you guys in the next videos.